anak-anak, hari ini Bu Indah punya bintang tamu yang akan belajar bersama kita hari ini. Siapakah itu? Teret teret. Iya, ini adalah Pak Iwan. Halo Pak Iwan, apa kabar? Oke, Pak Iwan akan menjadi bintang tamu kita untuk belajar tentang nada, tempo, dan juga nyanyi. Pak Iwan boleh tanya dulu dong, Pak. Kalau Boleh kita dong. mau menyanyi, ini apa sih yang perlu kita siapkan supaya nyanyinya bagus? Yang perlu dipersiapkan itu harus pemanasan terlebih dahulu. Oh, pemanasan, Pak. Seperti Ya, apa? jadi seperti olahraga itu kan ada pemanasannya biar nggak kesleo. Nyanyi juga. Nah, cara kita pemanasan yang paling mudah bagaimana, Pak Iwan? Ya, dengan senam mulut misalnya membuka dan menutup mulut dengan lebar. Misalnya Oh, seperti supaya itu. mulut kita atau oral kita itu lemas. Dan Oke. juga untuk tenggorokan misalnya itu ada pernafasan diafragma, pernafasan perut. Yang paling bagus itu kita pakai pernafasan diafragma. Seperti Jadi apa? Wah, keren sekali ya. Ternyata kita perlu pemanasan sebelum menyanyi ya, Pak Iwan. ya dong. Nah, setelah pemanasan, ini Bu Indah pernah mendengar istilah nada dalam bernyanyi. Apa sih itu nada, Pak Iwan? Nah, gini, kita mengenal yang namanya suara. Suara itu muncul karena ada sesuatu yang bergetar. Misalnya kayak ini, senar ini bergetar. Nah, maka dia menghasilkan suara. Pita suara kita bergetar, maka mengeluarkan suara. Nah, yang membedakan nada dengan suara itu apa? Kalau nada itu suara. Nah, kalau nada itu suara yang getarannya itu teratur, maka disebut dengan nada. Misalnya kayak senar ini. Nah, ini getarannya teratur, tetapi beda-beda frekuensinya. Maka disebut dengan nada. Tetapi kalau suara yang getarannya tidak teratur, itu disebut dengan noise atau berisik. Contohnya seperti suara knalpot motor, suara gergaji, suara angin ribut, dan sebagainya. Itu disebut dengan noise. Jadi bisa membedakan ya, kalau nada itu suara yang getarannya itu teratur. Kalau noise itu suara yang getarannya itu tidak teratur. Nah, sekarang bagaimana kalau kita aplikasi atau latihan menyanyi dengan nada itu, Pak Iwan? Coba dijelaskan bisa? Untuk mempermudah kita belajar musik itu kita mengenal yang namanya notasi atau not. Yang sering kita kenal ada dua jenis not, yaitu not balok dan not angka. Kalau not balok contohnya itu yang gambarnya kayak gini. Nah, misalnya gini. Ini namanya not balok. Kalau not angka, kita menggunakan angka, misalnya angka 1, angka 2. Angka 1 menunjukkan ada do, angka 2 menunjukkan ada re. Seperti itu. Tapi kalau not balok, ini kita harus menggunakan garis paranada. Misalnya seperti ini. Do-nya di mana? Re-nya di mana? Kita tentukan di dalam kolom-kolom seperti ini. Ini kita menggunakan not balok. Ada yang kita kenal secara mengglobal, secara umum itu tangga nada diatonis. Itu yang dipakai kita menyanyi sehari-hari. Contohnya tangga nada diatonis itu kalau kita tulis di angka itu dengan angka 1 itu disebut dengan do, 2 itu re, 3 mi, 4 fa,
sol 6, 6, la, dan 7, si. Nah, nanti kita semakin kesini semakin naik, kembali ke do, tapi nadanya lebih tinggi. Kalau semakin kesini kembali ke si, las, nadanya semakin turun, ditandai dengan titik di bawah. Kalau semakin kesini semakin naik, ditandai dengan titik yang di atas, nadanya semakin tinggi. Do re mi fa sol la si do, re mi fa sol la si do. Jadi semakin tinggi nadanya. Bagaimana dengan tempo dalam bernyanyi? Seperti apa sih itu Pak Iwan? Nah, tempo itu kita anggap sebagai sebuah ketukan. Jadi kalau ada ketukannya, kita menyanyi itu nanti akan lebih mudah. Contohnya misalnya kita anggap ini sebuah ketukan. Nanti ada namanya birama. Ketukannya itu dibagi 3-3-3 atau 4-4-4 atau 2-2-2. Nah, contoh tempo yang dibagi menjadi 3-3 adalah lagu naik-naik ke puncak gunung. Misalnya naik ke puncak gunung, tinggi sekali. Nah, itu dibagi 3-3. Jadi ketukannya tu waga, tu waga, tu waga. Nah, itu 3/4 biramanya. Kalau contoh lagu yang 2/4 atau dibagi 2-2 ketukannya, contoh lagunya adalah lagu-lagu Mars biasanya. Contohnya lagu 17 Agustus. Ini kan mau hari kemerdekaan. Nah, coba lagunya seperti ini. 17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia merdeka. Nah, itu contoh lagu 2/4 atau pengelompokan ketukan 2-2-2. Jadi seperti ini. 17 Agustus tahun 45. Jadi kalau dihitung ketukannya 2-2-2-2-2-2. Nah, itu pengelompokannya. Nah, sekarang contoh lagu yang pengelompokannya 4-4-4 tiap ketukannya. Ini yang banyak sekali dinyanyikan sama penyanyi-penyanyi di Indonesia atau di seluruh dunia. Contoh lagunya misalnya menanam jagung. Tahu kan lagu menanam jagung? Nah, Yuk Pak Iwan, kita mulai latihan bernyanyi. oke. Sekarang kita coba nyanyi lagu apa ya? Menanam. Menanam jagung. Oke. Kita menggunakan tempo yang sedang saja. Kan tempo kan ada yang cepat, ada yang sangat cepat, ada yang sedang, ada yang lambat, ada yang sangat lambat, ada yang mengalun, ada yang mendayu, dan sebagainya. Contoh lagu yang temponya cepat itu yang lagu-lagu Mars. Jadi lagu-lagu yang semangat. 12 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Itu lagu yang bertempo cepat. Nah, contoh lagu yang bertempo sedang adalah menanam jagung. Nah, kita coba menyanyikan tempo yang temponya segini. Ayo. Ambil panggulmu, ambil panggulmu, kita menanam jengmu-jengmu. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam jagung di kebun kita. Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam, menanam
makasih Pak Iwan. Sampai jumpa. Ye, 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 ye.